Tribuners, pertunjukan wayang di setiap negara memiliki bentuk, teknik, dan gayanya masing-masing. Namun, wayang Indonesia memiliki keunikannya tersendiri. Di banyak wilayah, wayang hadir dengan rupa dan tekniknya sendiri. Di Indonesia, ia tumbuh sebagai cermin jiwa kolektif. Setiap tokoh, setiap gerak, setiap kisah lahir dari tangan dan imajinasi para leluhur yang menenun cerita dengan rasa. Epos Mahabharata dan Ramayana memang menjadi benang awalnya, tetapi di tanah ini benang itu dijahit ulang menjadi kain baru. Dalang, irama gamelan, bahasa tubuh, dan tafsir cerita membuat wayang menjelma sebagai identitas. Cerita, gaya pementasan, hingga sosok dalangnya berkembang luar biasa selama berabad-abad. Meski banyak lakonnya berakar dari Mahabharata dan Ramayana, cara Indonesia membungkusnya menjadikan wayang sebagai identitas budaya yang khas. Mari telusuri jejaknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk melihat bagaimana wayang hidup dan bernafas di Nusantara. Kita mulai dari yang paling dikenal, wayang kulit purwa. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata halus dan diwarnai sesuai tradisi Sungging Padalangan. Bagian tangkainya dibuat dari tanduk kerbau bule, diproses dengan teknik khusus yang disebut cempurit, terdiri dari tuding dan gapit. Wayang kulit purwa memiliki banyak gaya atau gagrak, mulai dari Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan lainnya. Setiap gagrak mencerminkan karakter budaya daerahnya. Dalam tradisi Padalangan, wayang kulit kuno juga dibedakan berdasarkan ukuran. Ada wayang kidang kencana, berukuran sedang dan paling ideal untuk pementasan. Ada wayang ageng, berukuran besar dengan kaki dan lambung yang lebih dominan. Ada pula wayang kaper, yang lebih kecil dari ukuran biasa. Serta wayang katep dengan kaki yang terlalu panjang hingga tampak tidak seimbang. Keragaman ini menunjukkan satu dunia seni yang terbangun dari detail. Lalu kita berjumpa dengan wayang golek. Boneka kayu 3 dimensi ini mengisi panggung rakyat dari hajatan hingga upacara ruatan. Tubuhnya bergerak di bawah cahaya, menghadirkan kisah-kisah yang dekat dengan penontonnya. Seiring berkembangnya zaman, muncul wayang golek modern yang memadukan teknologi seperti pencahayaan warna-warni, efek asap, dan tata panggung kekinian. Jenis wayang golek pun beragam, antara lain, di Tanah Sunda, kisah Purwa mengalir lewat golek. Di Cirebon, cerita Purwa, Cepak, dan Menak saling berdampingan. Di Yogyakarta, Surakarta, Kebumen, dan Tegal, variasi cerita terus berkembang. Tradisi ini terus bergerak mengikuti denyut masyarakatnya. Wayang golek membuktikan bahwa tradisi tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus beradaptasi dengan penontonnya. Selanjutnya ada wayang krucil, yang berukuran kecil dan awalnya dibuat dari kulit. Namun dalam perkembangannya, wayang ini lebih sering menggunakan kayu pipih 2 dimensi, sehingga dikenal sebagai wayang klitik. Di Jawa Tengah, bentuknya mirip wayang gedok. Tokohnya mengenakan tutup kepala kipas, dodot rapekan, dan membawa keris. Sementara di Jawa Timur, karakter wayang krucil lebih menyerupai wayang purwa, dengan raja-raja memakai mahkota dan prabah. Cerita yang dibawakan biasanya berasal dari zaman Panji, mulai dari Pajajaran hingga Majapahit. Meski kadang juga mengambil cerita Purwa, Menak, atau Babat Tanah Jawa. Tokoh-tokohnya sangat banyak. Di antaranya Damar Wulan, Menak Jingga, Panji Wulung, Anjasmara, hingga Prabu Brawijaya dan tokoh-tokoh legendaris lainnya. Jenis wayang berikutnya adalah wayang beber. Wayang ini disajikan dalam bentuk bentangan kertas atau kain bergambar dengan gaya visual menyerupai wayang kulit. Dalang membuka lembar demi lembar sambil menceritakan kisahnya. Wayang beber pertama kali berkembang di wilayah Wengker, yang kini dikenal sebagai Ponorogo dan Pacitan. Tradisi ini muncul sebelum kedatangan Islam, namun tetap bertahan hingga masa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.
Awalnya, cerita Mahabharata dan Ramayana digunakan, namun kemudian cerita Panji menjadi lebih dominan. Wayang beber dianggap sebagai salah satu bentuk wayang tertua di Nusantara, sebagai bukti bahwa tradisi bercerita visual sudah ada jauh sebelum panggung modern dikenal. Wayang Gedog berfokus pada cerita Panji, khususnya kisah Sri Gatayu hingga masa Prabu Kuda Laleyan. Nama Gedog diyakini berasal dari suara dog pada keprak atau dari kata kedok yang berarti topeng, bahkan ada yang mengaitkannya dengan suara hentakan kaki kuda. Dalam pementasannya, wayang gedog menggunakan gamelan berlaras pelok dan memiliki punakawan khas seperti bancak dan doyok. Sementara itu, wayang suluh hadir dengan konsep yang sangat berbeda. Tokohnya bukan kesatria atau dewa, melainkan figur sehari-hari, seperti Pak Lurah, Pak Haji, guru, petani, saudagar, hingga anak sekolah. Wayang ini digunakan pasca kemerdekaan sebagai media penerangan dan penyuluhan untuk menjelaskan program pembangunan kepada masyarakat. Dalang berperan sebagai juru penerang, membawa suluh atau cahaya pengetahuan bagi masyarakat. Wayang Potehi adalah wayang boneka kain dari tradisi Tionghoa. Dimainkan dengan 5 jari dan biasanya dipentaskan di kelenteng. Ceritanya mengangkat legenda dan kepahlawanan Tiongkok seperti Sun Gokong dan Sampek Engtai. Ada pula wayang Madya, diciptakan oleh Mangkunegara IV untuk menjembatani cerita wayang Purwa dan wayang Gedog. Wayang ini tidak berkembang luas dan hanya hidup di lingkungan Pura Mangkunegaran. Wayang Wahyu lahir pada tahun 1960 di Surakarta, mengangkat kisah-kisah dari Alkitab dalam format pewayangan Jawa. Wayang ini biasanya dimainkan di gereja pada perayaan keagamaan. Dan terakhir, wayang orang atau wayang wong, di mana tokoh wayang diperankan langsung oleh manusia. Para pemain mengenakan kostum dan riasan menyerupai wayang kulit, lengkap dengan tarian dan iringan gamelan. Dari kulit, kayu, kain, hingga tubuh manusia menjadi medium bagi satu kisah panjang. Wayang terus berubah, seperti bangsa yang menghidupkannya. Ia menjadi cara untuk mengingat, menafsirkan, dan merayakan kehidupan. Selama manusia masih ingin bercerita, wayang akan selalu menemukan panggungnya. Dari Tribuners, ada yang pernah memainkan wayang? Atau pernah jadi wayang wong? Tulis di kolom komentar ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.